Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, senang sekali kita berjumpa lagi dalam podcast Bincang Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Ririn, dan di studio sudah hadir narasumber. Ini merupakan tamu spesial ya, karena beliau ini sudah tidak asing lagi tentunya. Beliau merupakan budayawan ya, tokoh masyarakat budayawan di Kota Palembang, bahkan di Sumatera Selatan. Beliau adalah Bapak Raden M. Ali Hanafia, yang lebih akrab disapa sehari-hari dengan panggilan Bang Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang Amin? Alhamdulillah sehat. Baik, ini terlihat juga ya awet muda tuh. Budayawan begitu ya, awet muda terus, ceria terus. Ini Bang Amin, terima kasih ya sudah hadir di studio podcast kami. Nah, Sobat Budaya dan Bang Amin, kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah identitas suatu bangsa atau identitas suatu daerah, tapi sebenarnya pakaian adat ini juga merupakan identitas bangsa atau identitas daerah. Nah, untuk di Sumatera Selatan ini Bang Amin, apa saja ya pakaian-pakaian adat yang dimiliki Sumatera Selatan? Terima kasih. Kalau kita bicara misalnya masalah Sumatera Selatan, tentunya apa yang ada hari ini itu tidak terlepas dari beberapa abad yang silam. Ketika munculnya kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan ini, dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Kemudian setelah itu Sumatera Selatan ini sendiri, khususnya Palembang, mengalami satu masa yang kosong. Lalu hadirnya Cheng Ho di sini. Bukan main hebatnya, artinya Sumatera Selatan itu sudah mendunia, Sriwijaya itu sudah mendunia. Kemudian hadirnya bangsawan-bangsawan dari Kerajaan Demak untuk mendirikan Kerajaan Palembang. Kemudian muncullah Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian kita mengalami satu masa, yaitu masa kolonial. Kemudian barulah kita sekarang ini berada di masa kemerdekaan sekarang ini. Artinya perjalanan panjang Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan itu tidak terlepas berpengaruh bagi daerah-daerah yang ada di sekelilingnya, seperti ada Bengkulu, ada Lampung, ada Jambi, ada Sumatera, ada Bangka Belitung. Masih di daerah Sumatera gitu ya? Iya, dulu masuk di Sumatera Selatan itu. Jadi pakaian-pakaian adat ini bisa dijelaskan apa saja ini untuk zaman Kerajaan Sriwijaya? Sesuai tema kita ini, tahan dulu ya. Untuk Sobat Budaya, tadi saya belum menyampaikan temanya ya, bahwa tema kita hari ini yaitu pakaian adat tradisi yang hidup di setiap generasi. Nah, sampai ke generasi ini kita kan menambah wawasan ya, karena Bang Amin ini pakarnya. Jadi pakaian adat di Sumatera Selatan ini Bang Amin, apa saja Bang Amin? Jadi begini, kalau kita bicara Sriwijaya misalnya, kehidupan Sriwijaya itu hanya bisa kita lihat misalnya pada relief-relief, pada candi-candi yang dibuat oleh misalnya Wangsa Sriwijaya, seperti Candi Borobudur. Borobudur itu dibuat oleh Wangsa Sriwijaya, dari keturunan Sriwijaya itu sendiri. Kemudian itu kita apresiasi kan ya. Itu pada aisan pengantin hiasan gede. Jadi pakaian adat aisan pengantin. Itu. Jadi kita mengadopsi dari apa yang ada di relief-relief pada candi-candi itu sendiri. Seperti kecak lengan, seperti misalnya kalung yang kita sebut kalung tapak jajo itu misalnya. Hanya bentuknya saja lebih besar, seperti badung ikat pinggangnya itu. Nah, lalu kita adopsi ini menjadi satu hiasan pengantin, yaitu aisan gede. Aisan gede ya. Maka hampir seluruh Sumatera bagian selatan ini hiasannya mirip.
Ya, mirip misalnya. Kemudian pada misalnya di masa Kesultanan misalnya, hadirnya priyayi-priyayi dari Jawa itu membawa pengaruh besar bagi kehidupan di Sumatera Selatan ini. Baik misalnya bangunan, bahasa, kuliner misalnya, termasuk misalnya busana, masuk pakaian yang kita pakai. Gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya pakaian adat lintas generasi ini kita hitung sudah generasi keberapa. Artinya perkembangannya sedemikian rupa pesatnya. Seperti misalnya dulu diatur misalnya pakaian-pakaian pejabat, pakaian misalnya orang-orang bangsawan misalnya, dengan pakaian misalnya orang-orang biasa. Seperti misalnya di Sumatera Selatan ini misalnya, kalau kita pernah tadi kita bicara misalnya masalah pesira, kepala marga misalnya, masalah Demang, itu pakaiannya khusus. Jadi khusus, ada khusus ya? Ya, khusus itu yang disebut dengan jas tutup. Kalau untuk dinas itu dia jas tutupnya menggunakan jas tutup warna putih, putih-putih. Jadi sepatunya sepatu pantopel, dia pakai tali, dia kepalanya ditutup dengan tanjak batik. Nah, jadi tanjak batik seperti ini misalnya. Nah, ini pada zaman kerajaan apa ini? Di masa ini tadi, di masa kita masih di masa kerajaan Palembang. Ya. Sriwijaya. Nah, kemudian masuk kepada masa Kesultanan misalnya, pakaian ini tetap misalnya jas tutup hitam misalnya untuk resepsi malam, itu jas tutup hitam itu untuk resepsi malam, khusus resepsi malam. Hanya saja karena terjadi sesuatu dan hal, maka setiap orang yang memakai jas tutup itu dia kan pakai sarung tangan. Sarung tangannya harus dipegang, nggak boleh dipasang di sini. Oh, jadi cuma dipegang? Ya, dipegang. Harus dipegang? Ya, karena itu ada suatu kejadian yang menyakitkan bagi penjajah pada waktu itu. Oh, jadi semuanya ada filosofinya ya? Ya, filosofinya. Ada pesan moral di sana. Nah, kemudian kalau misalnya pakaian-pakaian sultan misalnya, pakaian sultan itu sendiri, seorang sultan ketika dia semasa hidupnya menobatkan putra mahkota menjadi pengganti dia, sementara dia masih hidup, maka sultan ini sendiri bergelar susuhunan. Gelar yang di sana namanya susuhunan. Anaknya yang menjalankan pemerintahan. Maka si susuhunan ini, dia pakaiannya tidak sama dengan sultan. Dia sudah mulai memakai kebaya landung. Kebaya yang panjang. Seperti pada lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II itu. Sultan Mahmud Badaruddin II itu. Yang ada di lukisan itu. Nah, itulah pakaiannya. Pakaiannya susuhunan. Nah, itu. Kebaya itu tadi. Iya, kebaya namanya kebaya landung. Kebaya landung. Kalau dia seorang sultan, itu pakaiannya kebaya pendek. Seperti ini. Nah, dalamannya seperti itu. Misalnya ini seperti perangkat lainnya dia ada kain, misalnya ada badong itu di depan, itu ada keris, misalnya perangkat pakaian itu sendiri. Nah, lalu misalnya dalam perkembangannya pakaian ini sendiri, misalnya kenapa misalnya kita lebih cenderung misalnya pakaian ini lebih menonjol misalnya pakaian laki-laki. Karena memang begitu di Sumatera Selatan ini itu perempuan itu tidak banyak berperan. Memang ada perempuan hebat di Sumatera Selatan ini, ada perempuan hebat. Ketika kita bicara misalnya masalah R.A. Kartini, misalnya Dewi Sartika, Cut Nyak-din, kita punya seorang putri yang bernama Ratu Sinuhun. Di abad ke-16 itu beliau sudah menciptakan satu undang-undang yang bernama Undang-Undang Simbur Cahaya. Undang-undang untuk mengatur supaya kehidupan ini harmoni di daerah Sumatera bagian selatan ini. Jadi termasuk tokoh pahlawan perempuan pahlawan perempuan. Di zaman itu. Itu bukan berarti kita tidak punya misalnya, tapi memang dalam misalnya sehari-harinya lebih menonjol untuk pakaian adat tradisional laki-laki yang kenakan. Nah, seperti kita punya misalnya pakaian misalnya belabulu. Itu. Kemudian ada teluk belango. Ada setelan lokcuan namanya. Karena hadirnya bangsa-bangsa asing itu di kota Palembang, seperti bangsa Arab, seperti bangsa Cina, itu membuat pengaruh besar bagi kehidupan kebudayaan di Sumatera Selatan ini sendiri. Oleh karena itu,
ada pakai itu namanya setelan Lok Chuan. Oh, jadi itu pengaruh itu dari dari Cina. Cina. Belabolo juga dari Cina. Oh, gitu ya. Nah, kalau Melayunya itu tadi Teluk Belango. Teluk Belango Melayu punya. Jadi hampir seluruh daerah Melayu di Indonesia ini dia punya Teluk Belango. Hanya saja filosofi dan pesan moralnya berbeda. Seperti letak kancing misalnya, ketinggian misalnya lehernya ini berapa, misalnya kantongnya ada berapa dan sebagainya dan sebagainya. Oh, yang berbeda itu motif berbeda juga. Motifnya berbeda, dia namanya sama, Teluk Belanga. Sama. Artinya daerah Melayu itu semuanya punya. Tapi yang membedakan letak kancing atau kantongnya dan semua itu juga ada simbol makna-maknanya ya. Oke, di zaman kalau government ya, itu kan ada zaman Demang ya. Temengguk lagi atau untuk pejabat-pejabat adat ya. Nah, kalau sekarang ini kan pemerintah khususnya Gubernur Sumatera Selatan ya tetap menggalakkan untuk melestarikan pakaian adat, menggunakan pakaian adat. Apakah saat ini bisa mengambil referensi dari pakaian-pakaian adat yang digunakan pada zaman-zaman itu? Bisa. Ya, amat sangat bisa. Jadi saya ingat pada waktu itu gini, kita ibu-ibu ini gandrung memakai gandhi. Pernah dengar ya? Lalu misalnya para sesepuh adat itu hampir semuanya protes. Jadi waktu itu saya sama Pak Priyono waktu itu menjabat Sekda, itu kita mengadakan satu pertemuan yang membahas masalah gandhi ini sendiri. Lalu di situ saya usulkan supaya gandhi ini ya boleh dipakai, tapi harus ada dengan payung hukumnya, yaitu peraturan gubernur. Jadi kalau kita misalnya timbul pertanyaan, apakah misalnya pakaian-pakaian pada masa lalu itu bisa misalnya kita pakai lagi sekarang dengan misalnya merubah misalnya atau mengadopsi atau memodifikasi di sana sini misalnya kan? Boleh saja. Karena begini, para ahli berpendapat bahwa kebudayaan itu akan berkembang di mana kebudayaan itu berada. Demikianlah pendapat Pak Kunchoro-Ningrat pada buku Antropologi Kebudayaan. Nah, jadi kita bicara gandhi dulu ya. Gandhi ini beberapa waktu yang lalu ibu-ibu gandrung memakai gandhi. Ini namanya gandhi. Dia ada gandhi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gandhi adalah pakaian mempelai wanita yang ditaruh pada jidat, kening. Apa ini? Apa ini? Kening ya. Ya, katakanlah kening itu ya. Itu. Nah, lalu ketika kita mengadakan pertemuan pada waktu itu, saya persilakan sebagai misalnya orang dari lembaga adat, sebagai budayawan, saya mempersilakan untuk ibu-ibu memakai gandhi. Hanya saja barangkali ini perlu payung hukum. Yang paling cepat itu sebetulnya peraturan gubernur. Iya, sebagai dasar. Sebagai dasar. Ini, ya. Nah, ibu-ibu boleh pakai. Hanya saja misalnya kalau setingkat ibu gubernur atau eselon 2 lah katakanlah. Taburnya ini harus 9 misalnya. Oh, jadi ini harus 9 ya taburnya. Ini 9 nggak? 9 kan? 9. Oh, dari jumlah ini saja harus 9 ya. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Jadi ketika misalnya gandhi seperti ini dipakai ibu-ibu itu setidak-tidaknya kalau ibu-ibu itu seorang pejabat dia eselon 2 misalnya. Jadi yang tertinggi. Ya, eselon di bawahnya eselon 3 misalnya silakan pakai yang 7 ininya. Oh, ada juga yang 7. Lalu timbul pertanyaan, apakah misalnya orang biasa misalnya bisa memakai gandhi? Bisa. Tapi dia ininya taburnya 5. Kita tidak membedakan misalnya antara seseorang dengan orang lain. Tapi peraturan itu dari masa misalnya kenabian dulu sudah begitu. Nabi itu di sini, sahabat itu di sini. Gitu ya. Oke. Jadi begitu. Jadi ketika misalnya ada misalnya pada suatu perhelatan misalnya, kalau yang memakai ini misalnya ibu gubernur misalnya. Iya, boleh atau eselon 2. Ya. Yang
boleh memakai Ya. 9. Ya, ini Berjumlah 9. itu kenapa misalnya sebagai orang misalnya di lembaga adat, sebagai misalnya budayawan, saya misalnya orang yang mengizinkan misalnya. Iya. Kita takut kalau ini nanti ada pengakuan dari orang lain. Oke. Kalau kita tidak mengupayakan misalnya pelestarian ini melalui pemakaian ini pada ibu-ibu misalnya pada hari-hari tertentu misalnya. Itu tadi takutnya diklaim lagi oleh yayasan tetangga sebelah. Ya, nah, ininya misalnya harus ikan misalnya bawahnya sini. Oh, apa itu? Ikan. Motifnya ikan ya. Oke, ini ada filosofinya. Kenapa ikan misalnya? Kehidupan Sriwijaya itu, Palembang itu terkenal Sumatera Selatan itu dengan negara 1000 sungai. Oke. Kehidupannya tidak lepas, apakah dia di Oki, apa dia di Oku, itu semua kehidupan sungai. Sungai yang menghasilkan ikan sungai. Jadi ini simbolnya. Ya. Dan misalnya warnanya misalnya ada hitam, ada kuning, ada merah dia. Itulah ini misalnya dalam kehidupan itu kuning itu keemasan itu simbol misalnya melambangkan kemakmuran suatu negara. Melambangkan kemakmuran suatu negara. Ya. Merah itu misalnya merahnya diambil merah manggis. Merah manggis itu manggis itu lambang kejujuran. Manggis itu tidak bagus-bagus benar sebetulnya. Jadi kalau kita jingok misalnya manggis-manggis itu tidak bagus-bagus nian. Luarnya. Luarnya enggak bagus-bagus. Tapi ketika kita lihat di dalamnya itu dia bagus dan putih. Ketika ada misalnya di luarnya itu misalnya 5, pada tampuk manggis itu kan biasa 5. Kalau kita misalnya buka dia pasti 5 kecuali manggis sewil. Begitu ya. Itu ininya. Nah, kemudian misalnya hitam di balik gemerlapnya kehidupan misalnya hebatnya kehidupan ini misalnya dengan kehidupan masyarakat yang berbeda-beda misalnya yang Maha Kuasa menciptakan dunia lain. Ada dunia lain yang kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Yang wajib kita percaya. Di sana kan ada pesan budaya, ada pesan moral, ada pesan harus saling menghargai di sana kan. Yang pasti filosofi itu memiliki arti yang sangat baik untuk kehidupan kita, bahkan ternyata di akhirat juga ya. Itu. Nah, di sini Sobat Budaya bisa lihat banyak properti. Di sini ada beragam yang sudah dibawa langsung oleh Mang Amin. Ini koleksi Mang Amin loh. Dari tahun berapa ini? Yang paling lama usianya ini tahun berapa ini Mang Amin? Tahun semenjak saya kecil lah. Wah, dari Mang Amin. Ya, ada warisan juga dari ayah ini, ada warisan dari ibu, ada misalnya yang. Nah, kalau untuk tanjak ini bisa dilihat, ini ada beberapa macam. Pasti ini juga ada simbol-simbol tertentu, filosofinya apa bisa digunakan siapa saja. Ini boleh dijelaskan, Bang Amin? Pada awalnya tanjak di Palembang itu menggunakan tanjak batik. Jadi di masa kesultanan itu kita menggunakan tanjak batik. Ini tanjak yang disebut dengan ikat kepudang. Pudang ini biasa digunakan oleh para sultan-sultan. Kemudian kita ada lagi yang namanya belamumbang. Ini hanya di sini ininya. Lipatannya hanya sebelah. Kemudian ada tanjak meler. Ini hampir seluruh daerah Melayu. Pada daerah-daerah Melayu semua sama ininya, bentuknya sama. Hanya itu tadi pesan moralnya lain, misalnya berbeda, misalnya ikatannya berbeda. Ini. Kemudian ada untuk misalnya ini ikat-ikat misalnya. Ikat-ikat ini pakaian para memang panglima perang pada waktu itu. Nah, ini budaya ini kita titipkan pada pemilihan Bujang Gadis Palembang sebagai upaya pelestarian misalnya khazanah budaya ini kita titipkan pada pemilihan Bujang Gadis Palembang misalnya. Nah, kemudian daerah lain misalnya ada tutup kepalanya juga ada. Seperti ini kepudang ini dari Komering. Ini bentuknya beda sendiri dengan yang jadi ini kepodang itu jadi ini seolah-olah ini seekor burung podang.
Oke, Nah ini, filosofinya iya itu. kenapa sampai Jadi manusia itu memang bentuk seperti ini? manusia itu memang harus kemana-mana maksudnya seperti burung itu. Oke. Ini, jadi ini di Komering sana ininya. Yang khas untuk Yang khasnya. tanjak. Tapi hampir semua yang lainnya sama. Kerisnya hampir sama, misalnya badongnya ini misalnya hampir sama, misalnya ini. Misalnya ini yang disebut trompa ini hampir sama karena dia ini disebut trompa. Ya, ini trompa. Oke. Nah, ini. Jadi hampir sama. Ininya kainnya juga misalnya hampir sama seperti ini misalnya yang Nah, dari kalau kain-kain ini yang seperti Mang Amin pegang ini ada 3 macam. Ini boleh dijelaskan ini dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi memang berbeda atau bagaimana? Gini, di Sumatera Selatan ini khususnya di Kota Palembang itu adat itu mengatur bahwa anak-anak atau misalnya anak perempuan sebelum kawin itu tidak boleh memakai songket. Oh, anak perempuan sebelum kawin itu tidak boleh menggunakan songket. Karena songket itu prestise bagi kehidupannya. Makin banyak misalnya mereka punya songket, makin tinggi misalnya martabat mereka. Ya, martabat mereka itu makin tinggi. Dan nah, sama laki-laki juga tidak boleh pakai songket. Nanti kita bicara perkembangan ini tadi ya. Nah, laki-laki itu sudah ada kainnya, kain khusus seperti ini. Ini yang dinamakan Tanjung Rumpa. Oke, Tanjung Rumpa ini kira-kira di zaman kapan ini ada? Jadi dari masa Kesultanan itu sudah ada. Ini perangkat pakaian ini dia tidak misalnya harus misalnya kalau sekarang kan begini. Kalau tanjaknya kainnya warna merah, tanjaknya warna merah ya. Nah, itu tidak seperti itu dulu. Jadi tidak harus serasi warnanya dengan tanjak. Nah, ini awalnya begini, hanya polos begini saja, hanya tumpalnya saja. Nah, orang ini sekarang ini dalam perkembangannya orang salah dalam penyebutan, ya. Yang namanya tumpal itu ini, bukan kain ini namanya tumpal. Yang tumpal itu bagian belakang kain. Tumpalnya ini bagian belakang kain ya? Ya, bagian belakang kain. Jadi ini untuk di belakang, bukan di depan. Itu untuk ibu-ibu. Jadi kalau laki-laki itu ininya tumpalnya di belakang. Perbedaannya begitu. Jadi kalau ibu-ibu itu tumpalnya di depan. Nah, dalam perkembangannya kain itu menjadi kain ini. Dalam perkembangan yang berubah lagi. Nah, ini tadi lebih jelas lagi tumpalnya. Nah, seperti ini. Dan benang-benang emasnya ini lebih muncul ya? Ya, lebih banyak. Lebih banyak. Ya, nah ini ya. Gitu ya. Ini khusus kain laki-laki. Tapi budaya itu dalam perkembangannya apa tuh? Aku ini ajak nyebutnya. Kalau misalnya ada mama papa tuh. Misalnya istrinya pakai merah, dia pakai merah misalnya. Oh, seragaman gitu. Ya, apa namanya? Kapel. Nah, kapel ya. Jadi sekarang budaya itu sampai kita pinjam istilah kapel itu. Makanya kenapa misalnya terlihat si bapak ini tumpalnya di depan. Iya. Karena dia mengikuti si ibu. Oke. Nah, inilah perkembangan. Harusnya si bapak itu di sini dan tidak harus misalnya ngikut si ibu. Kalau ibu pakai hijau dia pakai hijau, kalau ibu pakai merah dia pakai merah, tidak seperti itu. Tapi ini kita bicara perkembangan. Artinya lintas generasi itu dari generasi ini misalnya generasi ayah saya misalnya, ya. Itu bedanya jauh sekali, ya. Pada waktu itu misalnya di generasi ayah saya itu ke atasnya akad nikah itu, mempelai pria itu tidak menggunakan tanjak, dia menggunakan pakaian orang-orang Arab, bangsawan-bangsawan Arab. Pernah lihat seperti Syekh Sudais misalnya. Nah, seperti itulah pakaian akad nikah mempelai pria di sini. Harusnya seperti itu ya. Nah, dalam perkembangannya kita lihat kan pakai tanjak, ya.
kayak tanja. Ya? Berarti menggunakan pakaian yang sudah tidak sesuai pakemnya ya? Iya. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini kita bicara itu tadi, betul sebetulnya saya berterima kasih dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi ini, terkhusus misalnya Ibu Tita, ya, atau Kabid Dokumentasi ya, Komunikasi Budaya, khusus misalnya Pak Gubernur, Ibu Gubernur, karena beliau ini memang peduli dengan kebudayaan ini. Ya. Jadi, nah seperti lalu perkembangannya lagi misalnya kita lihat, kalau dulu tanja itu ya polos-polos saja, tapi sekarang sudah ada misalnya ininya. Sudah ada perhiasannya, ya, aksesorisnya, yang aksesoris, ya, brosnya, ya. Ada brosnya. Oke, jadi kalau dulu kan nggak ada. Ya, nah jadi, ini seperti ini, nah. Oke, itu yang dipasang di tanja. Ya, nah, di tanja. Itu perbedaannya dari masa ke masa. Dari masa ke masa itu, misalnya dari generasi ke generasi itu misalnya. Boleh ya, boleh silakan saja. Oh boleh ya? Ya, silakan saja dipakai. Ini namanya perkembangan kebudayaan. Tapi harus ada penjelasan pada generasi ini. Kalau mereka tidak dijelaskan, mereka hanya pakai saja. Oh, jadi itu ada simbolnya juga? Ya, ini ikan. Ikan juga. Oh iya. Dan jumlahnya harus 9. Jumlahnya harus 9. Itu simbol Batanghari 9 di Sumatera Selatan ini. Pesan budayanya di sana. Jadi semua apa yang kita misalnya pasangkan di badan ini, itu ada titipan budaya di sana. Ada titipan budaya, ada filosofinya. Ada filosofinya, mengandung makna untuk kehidupan. Nah, itu. Nah, ini satu kain lagi yang belum dijelaskan. Tadi kan baru ada 2. Ya. Ada 2 lalu misalnya kain ini misalnya Iya. Ini generasi ke generasi berubah, yang tadi sudah berubah menjadi ini lagi. Ini. Dan dia lebih kecil. Nah, ini kenapa ini berubah jadi kecil? Jadi ini kain ini misalnya ketika kita mengalami misalnya krisis ekonomi, kain ini dirubah oleh pengrajin ya. Seperti ini. Karena kain ini biasanya digunakan untuk misalnya setelan misalnya teluk belango atau misalnya jas tutup tadi hanya dipasang setengah tiang begini. Oh, itu jadi untuk ukuran kecil boleh-boleh aja. Boleh ya, silakan. Karena cuma digunakan seperti itu. Nah, itu ini. Dan bahannya juga lebih halus juga ya? Ya, halus. Dia tipis. Kalau bahannya dia sama, Hanya saja misalnya ukurannya agak lebih kecil. Yang beda. Ya, perbedaan terkait ukuran. Dengan dampak dari krisis ekonomi tadi ya. Krisis ekonomi. Oke, luar biasa ini penjelasan Bang Amin menambah wawasan untuk kita ya. Oke, Bang Amin, kalau untuk pakaian adat di Sumatera Selatan ini kan identik dengan elegan, sangat mewah, dengan apalagi dengan warnanya, dengan benang-benang yang timbul itu ya. Nah, kalau untuk warna-warna yang sangat identik ini untuk pakaian adat, warnanya apa saja? Kalau kita itu tadi warna asalnya kita 3 warna itu. Jadi ada merah, ada kuning, ada hitam. Dalam perkembangannya ya silakan saja mau pakai hijau, misalnya seperti tanja ini. Tanja ini kan hijau dia. Agak kehijau-hijauan. Gradasi ya sebenarnya warnanya itu. Dia kan ada hijau, abu. Nah, itu. Ini diambil dari misalnya motif 3 negeri. Iya. Songket 3 negeri. Songket 3 negeri itu pinggirnya dia lain, tengahnya lain lagi ini warnanya. Dan perkembangannya songket itu begitu. Kalau dulu kan songket itu hanya misalnya kita punya misalnya naga besaung. Naga besaung itu motif songket yang paling tua di Sumatera Selatan ini. Jadi naga besaung ya? Iya, naga besaung itu motif songket yang paling tua. Lalu ada songket-songket khusus misalnya di Palembang ini, di Sumatera Selatan. Ada songket misalnya bungo cino misalnya. Bungo cino itu diperuntukkan bagi perempuan kaum bangsawan keturunan Cina. Bunga cino. Bunga cino. Nah, kemudian ada misalnya songket bunga paci. Bunga paci itu satu kain songket, dia menggunakan sutra. Dia didominasi oleh warna sutra putih dan merah. Kemudian benang emasnya
sedikit sekali. Oh. Karena nuansa keislamannya lebih menonjol. Oke, jadi benang Ya, emasnya jadi dikurangi. kain ini hanya digunakan untuk kaum ibu-ibu bangsawan keturunan Arab. Arab. Ada lagi satu kain yang namanya limar mentok. Oke. Limar mentok itu kalau kita misalnya sekarang Mbak Ririn misalnya dengar misalnya ada kain yang namanya cual, ya, itu awalnya limar mentok. Kenapa limar mentok? Salah satu permaisuri sultan itu putri berasal dari Mentok, dari Bangka Belitung. Makanya kain itu dikatakan limar mentok. Nah, setelah pisahnya Bangka Belitung ini dengan dari Sumsel, Sumatera Selatan, maka kain ini diganti nama menjadi cual. Bahasa sana. Kain cual. Ya. Oke. Itu. Pantas aja mungkin karena dulunya Bangka Belitung bersatu dengan Sumatera Selatan, jadi mirip-mirip ya. Mirip-mirip untuk hampir seluruh itu karena pusatnya di Kesultanan dulu pada masa lalu itu. Kalau Mbak Rini pernah dengar juga misalnya, kita dulu misalnya katakanlah Polda misalnya. Polda itu dulu Polda Sumbaksel. Jadi di sana ada Bengkulu, ada Lampung, ada Jambi, ada Bangka Belitung. Nah, lalu dengan otonomi daerah ini kita kan dipisah. Karena misalnya ada peraturan mengatur bahwa satu provinsi itu misalnya penduduknya hanya harus sekian misalnya. Jadi daerah itu ada pemekaran. Ya, gitu. Pemekaran ya berkembang sendiri daerah itu. Betul. Makanya misalnya kalau kita lihat misalnya dia mirip-mirip, ya wajar saja karena tadinya induknya di Palembang. Nah, kalau ada tanjak yang ada gulungan di depan itu, saya pernah lihat. Nah, iya. Nah, tanjak yang ada gulungan di depan itu filosofinya apa lagi, Mak? Itu tidak ada filosofi. Dalam perkembangannya begitu. Karena orang misalnya tidak semua orang mampu, mohon maaf saya, membuat tanjak seperti ini. Ini tanjak yang bisa membuatnya hanya yang diturunkan dari misalnya ayahnya, dari kakeknya, dari misalnya kakek buyutnya misalnya. Ini. Saya dari koleksi hampir 50 tanjak itu saya bikin sendiri. Dari itu yang memang kita terima ini dari zaman ke zaman berbeda-beda, koleksinya ada semua sama Amin ya. Ininya. Lalu misalnya tidak semua orang bisa membuat tanjak itu. Makanya orang ketika dia tidak bisa membuat tanjak, dibuatlah tanjak seperti yang Mbak Ririn bilang tadi. Yang penting namanya tanjak. Yang ada gulungan depan itu ya. Kalau yang dipakai oleh yang ada di lukisan itu tadi kan pakaiannya Sultan. Nah itu tanjak batik itu. Tanjak batik. Ada contohnya di sini. Seperti ini. Yang kita lihat di lukisan Sultan Mahmud Badarudin II. Tadi sudah dijelaskan pakaiannya ini. Ternyata ini ya yang digunakan oleh tanjaknya seperti Sultan ini lipatannya. Nah ini kan ada keris. Keris ini juga melengkapi pakaian adat. Nah kalau sekarang apakah masih tetap digunakan untuk pakaian-pakaian adat keris ini? Kita punya keris misalnya. Keris ini sebagai pelengkap pakaian adat. Jadi kalau kita lihat pada foto-foto misalnya masa lalu itu, keris ini misalnya untuk pelengkap pakaian adat. Tapi lalu senjata tradisional ini misalnya tidak di Palembang itu, di Sumatera Selatan itu tidak hanya keris, kita ada tumbak lado misalnya. Beda juga. Seperti ini. Ini tumbak lado namanya. Nah, ini tumbak lado. Pelengkap pakaian adat juga yang ditaruh di sini. Nah, itu. Beda namanya. Kemudian ada lagi misalnya rambi ayam. Nah, ini rambi ayam sama. Senjata tradisional misalnya pelengkap pakaian adat yang ditaruh di sini juga. Nah, ini beda-beda. Beda-beda namanya. Terus nah, ini kemudian ini ada misalnya lagi satu. Nah, ini sama. Jadi secara tradisi misalnya ini harus dipakai pada setiap menggunakan pakaian adat. Lalu dalam perkembangannya misalnya karena kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka
seiring dengan berjalannya waktu senjata-senjata ini tidak digunakan lagi. Karena ini misalnya ada yang memang dibuat itu hanya untuk perperangan, ada memang dibuat itu untuk pelengkap pakaian adat, dan ada memang senjata itu yang tidak misalnya digunakan, hanya misalnya ditinggal di rumah. Oke, jadi dalam berurusan pakaian adat itu pelengkapnya. Pelengkapnya, tapi saat ini sudah tidak digunakan lagi. Karena pertama misalnya khusus di Sumatera Selatan ini kita tidak punya empu lagi, empu si pembuat keris itu. Kemudian misalnya keris ini sering sekali dihubungkan dengan dunia mistik. Jadi itu semua yang ditakuti ya, kalau untuk tetap digunakan ya. Oke. Padahal empu-empu kita dulu di masa-masa lalu itu dia sudah misalnya punya pengetahuan tentang berapa derajat panas itu yang bisa mencairkan misalnya sepotong besi yang tidak dipunyai orang lain. Nah, karena kita sering menghubungkan ini dengan dunia mistik akhirnya ya. Nah, kalau Mang Amin ini selaku budayawan, bagaimana melihat perkembangan zaman saat ini? Apakah masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi budaya, Mang Amin? Saya kira masyarakat khususnya di Sumatera Selatan ini sesungguhnya masih tinggi menjunjung nilai-nilai budaya ini. Kenapa? Kita punya lembaga adat sebagai misalnya wadah untuk pelestarian budaya itu sendiri. Kemudian misalnya kita punya pemerintahan yang konsisten misalnya. Hari-hari tertentu kan kita ada seragam misalnya yang harus menggunakan misalnya produk dari daerah, apakah itu pakaian adat atau batik daerah atau jumputan dan lain sebagainya. Nah, hanya saja kalaupun dia ada perkembangan itu harus ada penjelasan, Mbak Ririn. Jadi biar generasi ini tidak buta dengan budaya. Oh, dulunya begini, baju ini misalnya, dulunya seperti ini, menjadi seperti ini, menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Seperti yang dijelaskan tadi dengan kain-kain ini. Iya, kain ini misalnya awalnya begini, pada akhirnya begini misalnya. Jadi harus ada penjelasan untuk generasi-generasi sampai karena generasi saat ini kan dia biasanya baju katakanlah, dia nggak suka misalnya yang panas. Iya. Ya, betul ya? Oke. Nah, yang bahan-bahan seperti ini dia nggak suka. Apalagi misalnya ada ini lagi, ada puringnya misalnya. Iya. Jadi harus dimodifikasi dengan yang lebih adem. Iya, lebih adem misalnya. Walaupun misalnya modelnya ya tetap seperti ini, misalnya modelnya seperti ini misalnya. Nah, untuk saat ini kan yang lagi sudah lama juga ya untuk heboh juga ya untuk songket yang diklaim sebagai punyanya tetangga negara tetangga dan sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Ini menurut Mang Amin ini bagaimana, Mang Amin? Itu tuh sebenarnya begini, kalau kita bicara misalnya UNESCO misalnya. Dari berbagai informasi yang kita terima bahwa kita ini pernah dianggap ada pelanggaran HAM pada waktu itu. Jadi kenapa misalnya di masa itu hampir seluruh pegawai ini dimintakan untuk memakai songket. Songket ini kan Mbak Rini lihat sendiri. Kalau ini misalnya betapa tebalnya misalnya bahannya ini. Betapa tebalnya untuk dipakai sehari-hari. Iya, untuk sehari-hari misalnya, untuk digunakan sehari-hari. Dan dulu itu ada aturan untuk menggunakan ini. Iya. Dan itu ada aturan. Kemudian pencucian baru sekarang misalnya ada misalnya cuci kering itu. Dry clean. Iya, dry clean ya. Nah, dulu kan nggak ada. Nah, edaran ini, surat ini dijadikan dasar oleh dunia untuk mengklaim bahwa kita ini tidak bisa diterima itu karena kita ini pernah melanggar HAM. Saya pada waktu tidak diterimanya songket Sumatera Selatan ini di dunia itu hampir seperti minum obat, Mbak. Telepon saya itu. Ditelepon terus. Ya, ditelepon terus. Ditanyakan kenapa songket. Tapi kan bukan berarti kita tidak misalnya memperbaiki ke depannya. Kalau kita lihat, saya pernah bicara masalah songket ini di kancah nasional itu di Museum Tekstil Jakarta. Itu songket, ada songket di Indonesia ini ada songket batu bara. Itu Mbak yang bicaranya orang Belanda.
Ada tenun ikat baduy, itu yang bicaranya orang Perancis. Untung kebagian saya bicara songket Sumatera Selatan itu saya. Iya. Tahun berapa lah itu? Tahun ketika saya masih menjadi kepala museum pada waktu itu. Itu yang diminta kita bicara masalah songket ini. Masalah songket. Songket itu. Nah, tuh. Jadi songket itu perlu ada perbaikan di sana sini. Ini. Jadi bisa jadi untuk kedepannya masih bisa diakui sebagai WBTB juga oleh UNESCO. Dan kita yang kita tidak daftarkan itu nanti jangan songketnya, karena songket hampir seluruh wilayah di dunia ini punya songket. Ada kita motifnya yang diajukan. Jadi motif kita itu misalnya Nagum Saung. Nagum Saung tidak ada orang lain yang punya. Yang kita misalnya Nagum Saung seperti tadi ada misalnya bungo paci misalnya, ada misalnya nampan perak dan lain sebagainya. Dari hampir lebih kurang 100 motif itu yang harus sudah kita inventarisasi. Oh, jadi motif-motif songket itu ada hampir 100-an motif ya. Nah, ada yang masih ada, yang masih eksis orang membuatnya, tapi ada orang yang tidak lagi, seperti ada songket namanya Cik Sina ya. Cik Sina itu si pencipta motif itu sendiri namanya Cik Sina. Karena orang yang meninggal nggak bisa lagi. Jadi nggak bisa lagi karena itu tidak diturunkan ke generasinya ya untuk membuat motif itu. Ada motif songket kapal sanggar di masa kolonial itu. Ini tidak dibuat lagi. Karena yang membuatnya itu dia memang sulit. Ini cukitannya sulit dia songket itu. Ada misalnya, dan songket ini bahkan ada songket ini yang ketika misalnya kita mengalami penurunan perekonomian pada waktu itu di Sumatera Selatan ini, kita membuat songket ini dari kawat. Oh, songketnya dari kawat. Nah, koleksi ini ada di Museum Sumatera Selatan. Nah, di Museum Sumatera Selatan. Jadi kalau misalnya nanti kalau berkenan kita menjelajah koleksi misalnya, sama Bu Tita sama Mbak Ridin misalnya. Betul. Misalnya kita menjelajah koleksi. Apa saja sih koleksi misalnya Museum Bala Putra Dewa atau Museum Negeri Sumatera Selatan ini dengan kehidupan kebudayaan di Sumatera Selatan. Jadi misalnya peralatan masak, misalnya termasuk misalnya kain-kain tadi misalnya. Karena di Museum Sumatera Selatan sudah namanya sekarang. Nah, itu lengkap itu. Nanti tinggal kita misalnya mengangkat khazanah budaya ini misalnya ke media informasi. Nah, ini tadi seperti yang Mang Amin katakan bahwa pakaian adat Aisan Gede. Nah, Aisan Gede itu apakah di sini ada untuk aksesoris yang Aisan Gede. Kita kembali ke Aisan Gede ya, Mbak ya. Oke. Aisan Gede itu jadi di Sumatera Selatan itu ada 2 Aisan, satu Aisan Gede, satu Aisan yang disebut Pak Sangko. Jadi misalnya Aisan Gede itu sendiri di atasnya itu ada yang namanya cempako. Nah, ini cempako ini cempako ya. Ada lagi misalnya yang namanya sundur. Sundur itu yang disebut wong juga kembang goyang. Kembang goyang, ini cempako. Nah, satu-satu dulu, ini cempako ini ada filosofi tidak? Cempako ini jumlahnya harus 5 itu. Jumlah harus 5 di pucuknya. Itu. Kemudian misalnya pada mempelai wanita itu menggunakan kalung, antara lain ada kalung anak ayam. Ini kalung anak ayam ini sudah kalung yang baru ini. Betulnya yang punya koleksi ini yang banyak itu sebenarnya almarhumah Ibunda Haja Ailuni sebetulnya, Mbak. Punya koleksi. Saya pernah lihat itu, dia punya misalnya koleksi hujan netes, ada biji timun, ada kalung anak ayam misalnya, pada waktu itu. Jadi anak ayam ini sudah anak ayam yang baru misalnya. Kenapa dinamakan anak ayam ini? Karena misalnya jadi memang anjuran misalnya dari Nabi itu supaya kita ini banyak anak sebetulnya. Filosofinya seperti itu ya. Dikatakan anak ayam. Jadi seperti ayam itu misalnya kan dia misalnya kehidupannya mumpuni dengan anak-anaknya. Banyak anak gitu ya, banyak keturunan. Keturunan. Jadi misalnya ada anak. Biasa ya. Ada lagi misalnya ada kalung seperti kalung ini. Kalung ini kalung tapak jajo atau kalung kebo munggah. Nah, ini
kalung ini kalau untuk misalnya pengantin itu dia 3. 1, 2, 3. Kalau untuk pengantin 3. Ini, nah karena kalung ini pada waktu itu tidak diproduk lagi, anak ayam ini, maka kita hanya punya satu-satunya sana budaya ini. Jadi untuk misalnya supaya ini terpakai juga bagi mereka yang misalnya di luar upacara perkawinan, jadi kita pakai 2. Kalau dulu 3. Ya, kalau untuk 2. Yang perkawinan itu 3. Oh, untuk perkawinan 3. Ya, jadi untuk yang umum, acara-acara ya boleh dipakai, boleh silakan. Seperti yang saya daripada gunakan. Dipakai orang lain. Iya, betul. Nah, ini kan 2 susun, ini 1 susun. Ada nggak perbedaannya? Ada, memang boleh yang 1 susun, misalnya untuk kita hari-hari boleh dipakai 1 susun. Ada nggak makna apakah jadi ini bisa misalnya, dipakai yang sudah menikah? Yang ini ya boleh. Ini ya dipakai yang sudah menikah. Karena yang ini misalnya yang hujan netes tadi misalnya tidak diproduk lagi. Di sini misalnya ini juga tidak diproduk lagi. Yang biji timun juga tidak diproduk lagi. Lalu kita masih ada yang ini. Pengrajin-pengrajin itu masih ini membuat yang ini. Ininya. Kemudian ada. Tapi saya masih penasaran nih kenapa ini susun 2, yang saya gunakan susun 1 boleh. Ada perbedaannya. Silakan yang untuk hari-hari silakan pakai yang 1. Gitu ya, terserah. Ya, pilih yang susun 2 atau susun 1. Oke. Itu. Yang penting kita ini lebih mencintai produk kita sendiri. Oke, betul. Kita kan punya ini. Kita misalnya. Manfaatkan. Ya. Ini suatu bentuk memanfaatkan, mencintai, dan ternyata misalnya. Ini juga bisa kita buat untuk aksesoris tanja misalnya. Kita perkecil lagi dia. Oke. Artinya selain dari kita melestarikan budaya, pengrajin itu perekonomiannya menggeliat kembali. Dengan hadirnya misalnya orang-orang misalnya yang memakai kalung ini, misalnya yang memakai tanja, yang memakai aksesoris ini misalnya. Betul. Nah, itu kita sekaligus membantu misalnya UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Di sini ada ini. Ini sudah usia berapa ini ya? Warnanya saja sudah beda ini, Bang Amin. Ini, saya sudah beratus tahun ini, nggak tahu saya. Ini pending, jadi beda. Nah, ini ada perbedaan. Kalau perempuan itu dia makainya pending. Jadi ini yang digunakan perempuan ya? Ya, ini pending ini Mbak Ririn lihat ini burung hong. Oh iya, motifnya dari motifnya burung hong. Ya, itu misalnya salah satu pengaruh hadirnya bangsa-bangsa Cina di Sumatera Selatan. Nah, kalau yang lakinya dia menggunakan yang namanya badong. Beda ya. Nah sekarang, ini badongnya. Ya ini badong lah. Ini badong, Nah ini sekarang kan karena ini misalnya sudah sulit dicari, ini sudah langka, hanya orang-orang tertentu saja. Lalu pengrajin misalnya membuat modifikasi. Dengan demikian misalnya UMKM tadi misalnya jalan, harganya misalnya tidak seberapa, tapi dia tetap saja namanya pending. Tetap namanya pending untuk motif, beda juga ya? Ya beda juga ini. Ini lebih dimodifikasi lagi untuk zaman saat ini misalnya. Nah, jika dibanding dengan yang ini kan? Iya, ini sangat sulit juga untuk pembuatan motif burung ini. Bagus sekali ya. Jadi ini apanya ini? Ini untuk kepala hiasan di sini ya. Pinggang juga? Iya, di pinggang. Tuh dikait seperti itu ya. Iya. Nah, seperti itu dia. Nah, di sini juga ada pakaian-pakaian tradisional, pakaian-pakaian adat yang digunakan dari zaman ke zaman ini, Bang Amin. Nah, boleh dijelaskan dulu ini? Nah, ini yang disebut kebaya pendek. Kebaya pendek ini pakaian sultan ya. Nah, lalu dalamannya ini. Jadi pakai dalaman ini dulu. Ya, dalaman ini dulu. Luarannya. Ini yang disebut di Sumatera Selatan ini disebut kutang, Mbak. Ini jadi sebutannya kutang. Kutang ya, seperti rompi.
ini rompi. Kerajinan ini namanya kerajinan teketan, bukan angkinan dia. Oh. Karena dia dibuat pola dulu di dalamnya, baru dijahit, nah ini dia dibuat dulu pola seperti ini. Bisa lihat ya, ini motifnya sangat timbul. Ya, timbul dia. Dengan benang emas. Dengan benang emas. Ya. Nah, itu. Nah, ini sama. Nah. Itu juga yang di sebelahnya. Nah ini ada sejarahnya ini. Nah, ada sejarah nih, jadi, Sobat Budaya. Di masa itu kita mencari identitas di Sumatera Selatan ini. Di masa Pak Gubernur Ramli Hasan Basri. Lalu kalau dibikin baju seperti ini, semua orang mau jadi sultan, kata Pak Gubernur. Oh, gitu ya. Jadi jangan mengikuti. Jadi kita pakaian yang digunakan sultan. Ya, kita adopsi dia, kita modifikasi. Asalnya dasar seperti ini, motifnya modelnya tetap sama. Iya. Sama kan? Nah, dalamannya kita ganti dengan ini. Oh, ini baju koko. Ya. Koko yang ininya belah bulu, ini model belah bulu, ininya dimodifikasi seperti ini untuk daleman. Oke. Nah, lalu dalam perkembangannya lagi, kalau Mbak Ririn lihat, orang-orang sering menggunakan baju seperti ini, tapi di sininya disulam kan? Iya. Oke, disulam. Dalam perkembangannya seperti itu, Mbak. Awalnya dari tahun 80-an itu seperti ini, polos dia. Seiring berjalannya waktu berubah, lebih dimodifikasi lagi, disulam ya, supaya tampak lebih bagus ya. Jadi pada waktu itu pembina adat, anggota-anggota DPR itu para pejabat provinsi ini pakai ini. Dan perkembangannya itu tadi karena misalnya barangkali misalnya kurang menarik juga misalnya kan, lalu mengikuti perkembangan mode misalnya kan, biar lebih modis misalnya kan, lalu ini disulam, dipakainya bagus, yang pengrajin sulaman ekonominya mulai menggeliat. Betul sekali, berarti dari zaman ke zaman dari perkembangannya generasi begitu ke generasi agar tetap lestari budaya ini harus lebih dikreasikan kreatif lagi ya, lebih kreatif dia, lebih kreatif lagi supaya lebih menarik. Iya, gitu. lebih menarik ininya. Ini salah satu bentuk untuk tetap melestarikan tradisi budaya. Tetap silakan saja misalnya. Ini dimodifikasi, tapi itu tadi penjelasannya awalnya dari pakaian ini misalnya. Nah, Sobat Budaya, wah luar biasa ya wawasan yang sudah disampaikan oleh Bang Amin. Tentunya ini apresiasi yang sebesar-besarnya ya untuk Bapak Gubernur, kebanggaan kita, Bapak Haji Herman Deru yang selalu terus menggalakkan untuk menggunakan pakaian adat sebagai bentuk pelestarian kita mencintai budaya kita. Nah, dari Mang Amin sendiri ada nggak gagasan dari Mang Amin pinginnya ada suatu acara tertentu atau gagasan apa yang membuat kita menggunakan pakaian adat dari masa ke masa seperti yang tadi sudah Mang Amin jelaskan, ada zaman Demang, Temanggung itu. Ada nggak gagasan dari Mang Amin? Maunya seperti apa? Jadi begini, upaya pelestarian itu sebetulnya kalau bagi saya sih ini nggak susah-susah. Seperti pada hari ini misalnya, saya atasnya saya gunakan teluk belango misalnya. Oh, ini juga ya. Tidak harus misalnya teluk belango itu seperti itu misalnya. Kalau misalnya ininya setelannya merah, lalu pakai kain di sini misalnya. Lalu misalnya pakai kain, pakai ini misalnya, pakai tanjak. Tanjak ini boleh dipadu padan misalnya sama baju yang ini misalnya. Celananya boleh hitam misalnya. Atau misalnya ketika misalnya acara-acara biasa misalnya pakai misalnya baju tangan panjang biasa misalnya, yang manset misalnya, lalu pakai tanjak misalnya. Seperti itu ya. Jadi menggalakkan misalnya generasi Gen Z ini misalnya. Gen Z ini untuk lebih mudah menggunakan pakaian adat. Boleh misalnya dia pakai batik, pakai misalnya tanjak, ya silahkan saja misalnya. Jadi bagus banget ya kalau ada acara apa gitu, semuanya berpakaian adat dari lintas generasi.
Ya? Itu. Oke. Jadi ada nggak yang ingin disampaikan untuk masyarakat, khususnya sobat budaya ini, untuk agar kita tetap bangga dengan pakaian adat kita? Oke. Ya pesannya itulah. Misalnya kalau menggunakan misalnya pakaian adat yang sudah dimodifikasi misalnya ya silakan, enggak apa-apa. Tapi harus ada penjelasan. Iya, yang seperti Bang Amin katakan tadi biar informasinya nggak hilang. Jadi untuk misalnya pakaian itu sendiri misalnya tidak harus misalnya seperti ini misalnya, kan agak berat ya. Boleh seperti misalnya ininya misalnya modelnya seperti ini misalnya, dasarnya dasar biasa-biasa saja. Dasarnya bisa batik ya? Iya boleh batik misalnya. Batik misalnya batik jumputan. Ya. Oh modelnya seperti itu bisa saja ya? Bisa. Oke. Nah, yang penting misalnya modelnya model ini misalnya. Oke. Itu. Iya. Modelnya seperti itu. Jadi memang lebih dimudahkan lagi ya untuk cara pemakaiannya, cara pemilihan bahannya. Nah, itu misalnya. Agar tetap terus kita cintai, jangan sampai diambil negara tetangga lagi. Karena dengar-dengar kemarin batik hampir juga diklaim ya. Kalau tidak cepat diantisipasi, batik sudah milik negara tetangga lagi. Misalnya tanjak misalnya, misalnya tidak harus menggunakan tanjak yang songket misalnya. Tanjak batik misalnya. Hari-hari. Tapi cara itu misalnya kalau ada biasanya di bawah itu ada catatan kaki misalnya, dress code misalnya. Dress code, catatan kaki. Tanjak batik misalnya, baju lengan panjang, nggak apa-apa. Ya penting kita ada budaya tanjak di sana. Iya, tetap terus digalakkan ya untuk menggunakan ciri khas daerah kita. Daerah kita misalnya. Oke, di sini. Nah, saya dari tadi ini juga salfok dengan foto yang ada di sini. Nah, seperti ini misalnya. Warnanya kan tidak harus misalnya kalau ini kuning, ini kuning, ini kuning, enggak kan? Ini almarhum Raden Haji Muhammad Aqib, Mister Van Palembang. Oh, Mister. Artinya beliau waktu itu sudah jabatannya setingkat wali kota. Ini kakanda dari ayah saya. Yang paling tua. Dan ini anak beliau, ini ada hubungan pernikahan sama kakeknya Ibu Febi. Jadi Raden Ayu Hajatuti Zahara Hamid Wanci itu ada dari Kedaton itu ada kekeluargaan. Nah ini Bapak Raden Haji Ahmad Arifat Nyeceyan, wali kota Palembang di tahun 75. Tahun 75 beliau ini sedang membacakan surat keputusan penetapan hari jadi Kota Palembang. Oh, ini menggunakan pakaian adat. Hari jadi Kota Palembang. Yang pertama. Oh, yang pertama ini. Jadi surat keputusan ini dibacakan langsung oleh wali kota, Bapak Raden Haji Ahmad Arifat Nyeceyan pada waktu itu. Tahun berapa ya? Tahun 74 atau 75. Sekitar 74 atau 75 ini foto ini. Ada waktu itu ya. Pakaian adat seperti ini. Ini tidak berwarna kan? Tidak berwarna fotonya. Nah ini pakaian adat ini seperti ini ya. Pakaian seperti ini. Nah pakaian adat seperti ini di tahun 39 itu ini dipakai juga. Ini pada ada satu kegiatan hari besar di Kota Palembang. Artinya priayi-priayi itu diminta untuk memakai pakaian adat. Nah, seperti ini kan dia kebayanya yang disebut kebaya pendek itu. Kebaya pendek. Ternyata kebaya itu bukan untuk perempuan. Kalau sekarang sebutan kebaya itu kan untuk perempuan. Pakaian. Jadi kebaya itu begini, tafsirannya begini. Pakaian yang jenisnya seperti ini itu disebut kebaya. Sesuatu yang misalnya ditenun menggunakan misalnya gedokan itu disebut songket. Atau ATBM misalnya, alat tenun bukan songket, alat tenun bukan mesin misalnya. Nah, itu. Jadi sebutnya kebaya ya. Untuk saat ini sebutannya masih sama. Kalau di ini sama, jadi ini kebaya pendek namanya. Kebaya pendek. Ya, karena dia di sini ininya. Kebaya panjang sampai di situ. Yang seperti pakaian sultan dalam lukisan itu. Sultan Badarudin. Dalam lukisannya. Nah, untuk saat ini yang masih sering digunakan kebaya pendek atau kebaya panjang? Kebaya pendek ini sering sekali, amat sangat sering sekali digunakan.
hanya saja sudah dimodifikasi pada pakaian akad nikah. Hampir seluruh, Mbak. Jadi kalau kita lihat di pakaian akad nikah itu ini awalnya dari sini. Oke. Awalnya dari lalu misalnya ditambah payet, ditambah apa, ditambah bordil untuk lebih menarik ya. Untuk lebih menarik misalnya, kelihatan gimana gitu misalnya ini. Baik, wah luar biasa. Jadi ini PR kita ini Bang Amin. Kita akan menjelajahi dulu nanti menjelajahi lagi Museum Negeri. Museum Negeri Sumatera Selatan. Saya ingin lihat nih koleksi-koleksi songket dari ratusan tahun. Ada. Ribuan tahun ada? Yang ratusan tahun itu ratusan tahun ada ya. Oke. Wah, luar biasa obrolan kita Bang Amin. Dan mungkin ada pesan-pesan lagi Bang Amin yang akan disampaikan untuk generasi muda, para Gen Z ini harus tetap kita cintai, kita tetap lestarikan. Memang kebudayaan kan di Sumatera Selatan sangat kaya ya, beragam. Tapi ini bukan tentang keberagaman kebudayaan, tapi bagaimana cara kita mencintai dan melestarikan, terus menggunakan, memanfaatkan budaya seperti pakaian-pakaian adat ini. Oke. Dari Mang Amin? Cukup? Ya. Oke. Nah, dari Mang Amin cukup, dan tentu saja kita sudah mendapatkan banyak ya pengetahuan mengenai pakaian-pakaian adat ini. Dan Sobat Budaya, terus saksikan podcast Bincang Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Bantu dong untuk meng-like atau meng-follow Instagram kami, karena ini akan ditayangkan di Instagram maupun juga di YouTube. Nah, dan Instagramnya yaitu Disbudpar. Nah, silakan follow, dan terus kita harus melestarikan kebudayaan di Sumatera Selatan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Terima kasih Bang Amin atas kehadirannya. Terima kasih Sobat Budaya sudah menyaksikan acara ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam podcast Bincang Budaya di episode dan tema lainnya. Salam budaya. Terima kasih. Di podcast Bincang Budaya.